Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Shadaqallahul 'azim. Surat Al-Fat ini menegaskan tentang kemenangan. Nah, dalam bulan Ramadan ini kita punya momentum yang sangat luar biasa untuk memenangkan pahala sebanyak-banyaknya. Namun memang tidak semua orang sadar akan hal ini. Banyak yang terlena padahal waktunya hanya 30 hari. Belum lagi ini merupakan tanda-tanda akhir zaman di mana waktu itu bergulir sangat cepat. Bisa kita bayangkan, bisa kita alami sendiri ya, dari pagi tiba-tiba sudah sore aja nih gitu ya, tidak terasa. Dan usia kita pun kayaknya baru kemarin ya saya lulus kuliah, tiba-tiba sekarang saya sudah punya anak 2, punya anak 3 gitu. Ini merupakan salah satu tanda akhir zaman yang mana kita harus pahami ini, waktu itu bergulir sangat cepat. Sehingga dari 8 hari yang sudah kita lewati ini, sisa 22 hari atau 21 hari yang akan kita lewati ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Namun memang tidak semua orang menyadari bahwa waktu ini akan segera berakhir Ramadan ini. Nah, para sahabat UNAS rahimakumullah, bagaimana sih caranya agar kita itu bisa benar-benar ngeh dan sadar gitu ya, senantiasa motivasi untuk beramal ibadah itu tertancap kuat dalam diri kita sampai akhir. Gimana caranya? Kami dari UNAS mempunyai tips-tips yang bisa teman-teman pakai di bulan Ramadan ini. Jelas yang pertama, kita mengacu pada Al-Quran, peringatan Allah bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi yang pertama kita harus ingat bahwa semua yang berjiwa itu akan merasakan mati. Kalau kita bayangkan seandainya malaikat Israel mendatangi kita di awal Ramadan, lalu malaikat Israel mengatakan seperti ini, hai fulana, hai fulan, sebelum 1 Syawal, aku akan mencabut nyawamu. Nah, kira-kira kalau malaikat Israel menyampaikan seperti itu kepada kita akan maksimal dalam bulan Ramadan atau enggak? Saya yakin kita nggak akan bisa tidur ya. Yang pertama nggak bisa tidur tuh karena, wah bentar lagi aku mati nih gitu ya. Gimana nih, itu yang pertama nggak bisa tidurnya. Kemudian yang kedua nggak bisa tidurnya karena malam-malam kita bakalan diisi dengan full ibadah gitu. Paling tidurnya hanya sebentar. Itu pun karena mungkin kelelahan, tiba-tiba tertidur aja. Tapi full yang terpenting adalah akan dipakai untuk ibadah. Entah itu tilawah Al-Quran, kemudian tahajud semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Kalau kita ingat Rasulullah ini tahajud itu sampai kakinya bengkak. Kemudian Aisyah bertanya waktu itu, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah tahajud sampai kakimu bengkak? Padahal kan engkau sudah dijamin masuk surga. Lalu apa kata Aisyah? Lalu apa kata Rasul? Kata Rasul waktu itu, wahai Aisyah, akankah aku tidak termasuk golongan orang-orang yang bersyukur? Jadi ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau sudah dijamin masuk surga. Kalau Rasulullah aja beribadah tahajud sampai kakinya bengkak padahal beliau dijamin masuk surga, apalagi kita yang tidak ada jaminan. Sertifikat PNS nggak bisa dipakai gitu ya. Ijazah S1 mau dari program studi manapun di universitas ternama pun tidak akan bisa dipakai untuk menjamin kita masuk surga, tidak bisa dijadikan jaminan. Itu yang pertama. Jadi kita ingat, bayangkan bahwa malaikat Israel akan segera menjemput. Ketika kita membayangkan itu, maka yang kedua, kita akan berlomba-lomba, akan bersemangat untuk silaturahim kepada orang-orang yang mungkin kita pernah zolimi secara lisan atau secara perkataan. Kita akan minta maaf ke orang-orang itu. Kita akan silaturahim siang malam mungkin ya, karena mungkin banyak orang kita zolimi, kita akan minta maaf, kita akan minta kerelaan orang tersebut untuk ikhlas menerima perbuatan di masa lalu yang telah menyakitinya. Itu yang pertama. Jadi kita bayangkan seolah-olah malaikat Israel akan menjemput kita. Ketika kita membayangkan itu, siang hari kita nggak akan meso-meso karena panas-panas, harus bekerja, mungkin bekerja di kantor, melaksanakan amanah.
bekerja itu adalah suatu amanah. Jangan sampai kita berleha-leha tapi kita tetap menerima gaji gitu ya. Bisa jadi makan, istilahnya kata orang itu makan gaji buta ya. Meskipun Ramadan, produktivitas itu harus tetap meningkat. Tidak ada penurunan produktivitas di saat Ramadan berlangsung. Justru sebaiknya harus meningkatkan amal di bulan Ramadan. Produktivitas itu seharusnya ditingkatkan. Itu yang pertama tadi, bayangkan. Bayangkan seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Sehingga kita akan terus bersemangat untuk melakukan amal ibadah. Yang perlu kita ingat selanjutnya adalah jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang celaka. Kata Rasul ada 3 golongan orang dalam melakukan ibadah. Yang pertama adalah golongan orang yang beruntung, orang yang merugi, dan orang yang celaka. Golongan orang yang beruntung itu yang mana? Kalau kita kaitkan dengan Ramadan ini, maka mereka yang beruntung adalah mereka yang Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Mereka yang merugi yang sama dengan Ramadan tahun lalu. Dan yang celaka adalah yang tahun ini lebih buruk dari tahun yang lalu. Naudzubillah min dzalik. Itu. Misalnya tahun kemarin target hatam misalnya hatam 1 kali lah Al-Quran, maka minimal tahun ini juga 1 kali misalnya, tapi plus ditambah tadabbur Al-Quran misalnya sehari 1 ayat, itu sudah ada nilai plus di situ secara kuantitatif dan juga secara kualitatif kita juga tingkatkan secara kualitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tips yang kedua, karena kita ingin memaksimalkan siang hari dan malam hari kita untuk terus produktif dalam bulan Ramadan ini, ketika kita sudah membayangkan malaikat Israel akan menjemput kita, maka yang kedua adalah asupan gizi ketika sahur itu benar-benar dipenuhi. Karena sahur ini memang sebagian orang ada yang menyepelekan, padahal sahur ini punya keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu ketika kita bersahur, Allah dan Rasulullah itu bersolawat untuk kita. Berkahnya banyak, meskipun hanya dengan seteguk air. Ada dalam suatu hadis, jangan melalaikan sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Hanya dengan minum air udah cukup, itu sudah termasuk sahur. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, otomatis kita harus mengisi dengan asupan gizi yang bagus. Misalnya contohnya yang kandungan gizinya atau dia cukup menampung kadar air yang cukup banyak hingga waktu yang lama, itu adalah selada, mentimun, itu sayuran yang bisa dimakan. Kemudian kurma yang jelas ya, yang untuk energinya agar bisa lebih banyak lagi. Jika hari-hari kita yang siang hari pun tetap kita usahakan produktif. Itu yang kedua, jadi asupan gizi. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah walaupun gizinya sudah cukup, kita sudah merasa bahwa jangan-jangan malaikat mau jemput saya nih di akhir Ramadan, atau jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir. Kadang-kala namanya manusia tidak selalu ingat gitu ya, tidak selalu ingat bahwa jangan-jangan malaikat mau jemput saya nih. Sering lupanya, ya namanya manusia, sekali lagi namanya manusia, tapi ini tidak bisa dijadikan alasan. Tips yang ketiga adalah yang bisa kita pakai, berikan afirmasi positif ke dalam diri. Berdasarkan penelitian dari seorang peneliti Jepang ya, kalau nggak salah namanya Dr. Masaru Emoto, beliau mengamati bentuk kristal dari air yang diberikan kata-kata. Ada yang diberi kata negatif, akhirnya kamu cantik, kata negatif kamu jelek, kamu buruk. Kemudian ada yang diberikan kata-kata positif, kamu cantik, kamu ganteng, bismillah, kamu hebat, kamu pintar gitu. Kemudian air itu kemudian dibekukan menjadi sebuah kristal, kemudian dilihat di dalamnya kristalnya itu bentuknya seperti apa. Untuk air yang sudah menjadi es tadi yang berbentuk kristal itu, kristal airnya itu dilihat kristalnya sangat cantik ya, kristal airnya, kristal airnya itu sangat cantik bentuknya, yang di kata-kata baik, sedangkan yang kata-kata buruk sangat jelek, tidak beraturan. Apa hubungannya? Dalam tubuh kita itu 70% kandungannya adalah air. Jadi kalau kita meso-meso di pagi hari, sudah sekarang hari ini kuliah lagi, hari ini kerjaan kantor berat, maka tubuh kita akan menerima pesan bahwa kerjaan kantor hari ini berat, sehingga akan berlalu sangat berat beneran gitu. Makanya kenapa ada yang bilang sugesti, sebenarnya bukan ke arah sugesti, karena kita memberikan pesan kepada tubuh yang jelek, tubuh menangkapnya seperti itu, sehingga jadilah tubuh secara motorik memberikan reaksi yang seperti itu, yang sudah dikirimkan pesan dari kita sendiri. Makanya berkata-katalah yang baik, afirmasinya yang positif. Misalnya, tubuh hari ini kau akan menjalani perjalanan yang sangat panjang, hari ini kau akan ada kuliah gitu ya, dan akan ada kuliah tamu, akan ada pekerjaan yang cukup menyita waktu, maka kuat ya. Hari ini target saya juga adalah khatam, misalnya tilawah 2 juz, kemudian mengisi kajian atau apa gitu ya, sampaikan ke dalam tubuh, kamu kuat, kamu hebat.
Itu yang akan membuat tubuh kita bisa bertahan secara optimal. Afirmasi positif ke dalam diri. Itu insya Allah itu 3 poin penting yang mungkin bisa menjadi bekal agar puasa kita, amal ibadah kita semakin produktif di bulan Ramadan ini. Dan semoga Ramadan kita di Ramadan kali ini menjadi lebih baik daripada Ramadan kemarin, sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.